Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin bahwasanya dua susunan kata ini adalah kata syukur, penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Sangat beruntung seorang muslim yang memahami dua susunan kata ini dan selalu menjadikan hal yang membasahi lidah dan bibirnya, karena Allah telah kekalkan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan maka sungguh siksaanku sangat pedih. Dengan sangat ringan untuk diucapkan di lidah, tapi semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, makanan, minuman, pakaian, apa saja yang kita butuhkan di dunia ini akan dipenuhi, serta juga puncaknya kita akan dapatkan balasan yang sempurna karena banyak bersyukur di surga abadi di akhirat sana. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu saja dengan berharap juga Allah memberikan apa yang telah dijanjikan sesuai dengan sabda beliau. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salam dan rahmatnya kepada seorang hamba, maknanya kebutuhannya akan dipenuhi, dosanya akan dimaafkan, serta juga akan menjadi solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Baik saudaraku seiman, sebulan sekali memang ada kajian membedah buku 80 langkah cerdas selamat dari siksa neraka yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah menyelesaikan dari 80 langkah itu 23 langkah. Dan pertemuan yang lalu kita sudah membahas langkah ke-22, langkah 23, yaitu masalah iman dan juga takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan masuk langkah ke-24. Langkah cerdas menurut Syekh Muhammad Al-Misri agar selamat dari siksa neraka, yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad ini saudaraku seiman banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan kita membiarkan sebagian pihak yang coba mencoreng kehormatan, kemuliaan ibadah ini. Mereka coba mencap dan menanamkan di tengah-tengah umat Islam agar jihad itu dipandang sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, merusak, menghancurkan, membunuh, menumpahkan darah, dan seterusnya. Dan semua ini tentu sangat bertolak belakang dengan dasar penjelasan Al-Quran dan Sunnah berhubungan dengan jihad. Jihad adalah perang suci. Bagaimana kita membela Allah dan Rasulnya serta agama yang telah dibebankan kepada kita sebagai panduan hidup, yaitu agama Islam. Dan ini sudah dilakukan oleh para nabi-nabi dan rasul. Bukan ibadah yang baru. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di bumi ini hanya satu saja, yaitu agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Imran, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Al-Islam. Kita sebagai muslim kita sangat yakin Nabi Isa muslim, Nabi Musa muslim, Ibrahim muslim, dan semua nabi-nabi muslim. Tidak ada agama lain. Jadi apa yang kita anut sekarang bukan agama baru. Agama memang satu-satunya yang Allah turunkan. Perbedaan antara rasul-rasul di syariatnya. Hukum-hukum yang mungkin Allah tambahkan pada saat datang seorang rasul yang baru, atau Allah hapus, atau Allah pertahankan. Jadi Al-Quran pun bukan kitab yang baru. Kitab melengkapi kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Ada Suhuf Nabi Ibrahim, ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, dan Al-Quran menyempurnakan semua itu dari para nabi-nabi yang mulia ini alaihimussalatu wassalam. Jadi sebenarnya dalam syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala ada hukum-hukum yang bertahan. Ada juga yang dihapus, ada yang ditambahkan. Tapi jihad salah satu hukum Allah yang bertahan di semua masa. Di semua nabi dan rasul ada hukum ini.
Dan tidak ada satupun nabi dari 25 nabi dan rasul yang kita wajib tahu kecuali mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad bukan disyariatkan untuk merusak sebagaimana para orang orientalis menanamkan itu di tengah-tengah pemuda kaum muslimin. Jihad adalah merupakan perang suci. Kapan agama ini dicoreng, Allah dan Rasulnya dihina, maka pastilah kita akan berperang. Saya pernah berbicara dengan seorang Nasrani di pesawat satu waktu, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya waktu itu, dan pas waktu itu kejadian 11 September. Dan saya sengaja memang menanyakan ke orang itu setelah kenalan dan tahu ternyata dia orang Nasrani. Saya tanya, dan itu mayoritas orang yang duduk di sekitar kami mendengarkan. Sekarang pun saya menceritakan ke Bapak Ibu tentang kejadian ini. Lalu saya katakan, bagaimana pendapat Bapak tentang Islam? Kurang lebih 20 menit Bapak ini menyampaikan semua keburukan tentang Islam. Tidak ada satupun yang baik. Islam itu garis keras, Islam itu suka membunuh, Islam itu merampas hak orang lain, segala macam hal yang buruk. Terlebih lagi pada saat 11 September itu, ciri-ciri yang seperti sedang ceramah sekarang ini dianggap pelakunya. Ya. Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, dan segala macam, ini pasti cap teroris pada saat itu. Alhamdulillah sudah Allah hilangkan sekarang. Tetapi pada saat itu seperti itu. Apalagi dia melihat saya, maka dia tambah semangat untuk menyerang pada saat itu. Saya menjadi pendengar yang baik. Setelah 20 menit saya katakan, Bapak sudah selesai? Dia bilang, ya sudah. Itu tadi tanggapan Bapak tentang agama saya. Bisa saya jelaskan tentang agama saya? Maka dia mengatakan, silakan Pak. Maka saya ceramai dia 40 menit setelah itu. Iya. Alhamdulillah saya berbicara pada saat itu, saya katakan, saya mau tanya Pak, dalam agama Kristen ada perang suci nggak? Dia bilang ada. Kapan terjadi itu? Dia bilang kalau agama kami dicoreng. Kalau Injil kami dihina. Ya, Tuhan kami dihina. Saya katakan dalam Islam pun sama. Kami punya jihad. Itu perang suci. Tidak masuk akal dan tidak adil kalau perempuan kami dihina, diperkosa, Quran kami atau kitab suci kami dihina, agama kami dihina, seseorang di antara kami dibunuh, tumpahkan darahnya secara zalim, lalu kami diam. Dia katakan, iya benar. Saya bilang itulah jihad. Kalau ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan jihad ini dengan bom dirinya misalnya atau merusak fasilitas umum, itu sama sekali tidak membawa Islam. Dan baru saja saya diundang di salah satu podcast juga yang besar. Kemudian saya tidak usah sebutkan. Kemudian dia menanyakan tentang masalah bagaimana persepsi orang tentang Islam. Banyak orang menganggap kaum muslim itu sepertinya momok yang menakutkan lah. Lalu saya katakan kalau itu benar, kita ketemukan saja dengan fakta. Indonesia alhamdulillah 82% muslim. Apakah ada orang non muslim di sini yang diganggu oleh tetangganya misalnya? Karena ini non muslim, matikan aja lampunya, rampas aja mobilnya, pukulin aja dia. Tidak ada tuh. Faktanya nggak ada. Dan di semua negara Islam, di Malaysia, di Brunei, di Saudi, tidak ada tuh orang non muslim yang diganggu. Sama sekali. Mereka bahkan bisa berekonomi, mereka berumah tangga, bahkan mayoritas ekonomi Indonesia dikuasai oleh kaum muslimin. Berarti kalau ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Islam dan membawa jihad dengan membom dirinya, merusak fasilitas ini, dia pribadi. Tidak pernah ada satupun ulama yang mendukung masalah ini kalau memang mereka kembali kepada referensi yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun dalil yang membolehkan seorang muslim membunuh dirinya. Kita menyerang musuh ya. Di saat kita menyerang musuh dan ternyata kita terkena serangan musuh karena menyerang, maka itu tidak ada masalah. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak sekali keutamaan. Begitu juga tentu dalam Al-Quran terlebih dahulu sebelum Nabi SAW banyak sekali dalil-dalil tentang masalah dianjurkannya berjihad. Lalu saya katakan kepada orang itu, kalau kami dalam Islam perlu Bapak tahu, dalam Islam itu jihad tidak sembarangan. Kalau kami akan berperang, kami tidak akan membunuh wanita. Karena Nabi kami melarang kami membunuh wanita, membunuh anak-anak, merusak fasilitas umum, membunuh hewan-hewan. Kami nggak boleh mutilasi. Kami tidak boleh membakar. Dan sekian banyak syarat-syarat jihad saya sempat jelaskan kepada orang tersebut. Intinya dia terdiam dan dia menerima semua itu. Pada saat kami akan berpisah, turun dari pesawat, dia salaman, dia mengatakan terima kasih Pak sudah menjelaskan kepada saya tentang Islam.
Kemudian dia bilang, saya juga punya Quran terjemahan di rumah, saya akan terus pelajari. Ya mudah-mudahan dapat jadi sebab hidayahnya. Tapi seperti itulah banyak orang yang salah faham. Subhanallah, kejadian di Gaza dan di Palestina di hari sekarang memberikan gambaran kepada kita siapa teroris yang sebenarnya. Umat Islam dibantai, umat Islam dihancurkan rumahnya, tanpa melihat lagi, tanpa ada lagi perasaan kemanusiaan. Ya. Mereka sudah tidak lagi melihat bahwasanya, oh kalau anak-anak kesian, tidak ada lagi. Dengan bangganya orang-orang Yahudi mengatakan, kalau saya membunuh sekarang satu anak Palestina, berarti saya membunuh satu teroris di masa depan. Langsung memvonis semua muslim, walaupun belum belajar, itu teroris. Dan itu disebarluaskan. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memenangkan agamanya. Jihad ini teman-teman jangan merasa alergi untuk didengar dan dibahas. Justru harus dibahas, supaya orang faham, oh ternyata jihad itu seperti ini. Dan kalau terjadi orang-orang atau oknum tertentu yang menggunakan atau menunggangi jihad untuk merusak citra Islam, kita bisa membantahnya. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi di awal bahasan kita berhubungan dengan masalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jihad tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, jihad tidak akan pernah berhenti. Kalau dia redam di satu wilayah, maka dia akan terbuka di wilayah yang lainnya. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Bahkan ulama di masa sekarang mengatakan luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan jihad begitu lama sampai puluhan tahun itu di Palestina. Berarti ada nilai plus bagi masyarakat di sekitar itu. Harusnya Allah pindah-pindahkan. Tapi begitu lama, 75 tahun lebih mereka dijajah. Tapi Allah belum pindahkan ke wilayah lain. Pindah beberapa titik di yang lain kemudian redam lagi. Tapi di sana tidak redam. Bahkan di hari-hari sekarang perlu saya bahasakan dan perlu difahami Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah terpengaruh dengan apa yang Anda lihat dengan kasat mata Anda. Oh kasat mata umat Islam di sana rusak rumahnya, hancur semua, hilang hartanya, segala macam. Kita kalau begitu seperti orang yang awam, tidak faham tentang agama kita. Di mata mereka kita telah dihancurkan. Di mata kita telah menang. Karena perang di jalan Allah yang dijadikan target utama adalah mati syahid. Tidak ada satupun mujahid masuk dalam medan perang berharap kembali. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia berharap mati. Bahkan di antara mereka kalau pulang tidak sempat mati, mereka sedih. Kisah di Badr, kisah di Uhud, kisah di peperangan Nabi SAW, Fathi Makkah, Hunain, Tabuk, dan seterusnya peperangan banyak di antara korban-korban kaum muslimin yang meninggal mati syahid. Yang belum sempat mati syahid merasa sedih. Dan mengatakan berita gembira buat mereka. Telah mendahului kami. Berapa banyak pujian para sahabat tentang jenazahnya Hamzah, tentang Mus'ab, tentang sahabat-sahabat yang mati syahid ridwanullah alaihim. Mereka sangat bangga dengan itu. Kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia karena tidak sempat hadir di Badr. Karena waktu itu Badr, Nabi SAW tidak mewajibkan sahabat untuk jihad, tapi hanya mengatakan seluruh harta umat Islam yang telah dirampas di Mekah oleh tokoh-tokoh Quraisy sudah dijadikan barang dagangan oleh tokoh-tokoh Quraisy, oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Al-Walid dan seterusnya, itu dijadikan barang dagangan. Dan sekarang barang dagangan itu datang dari negeri Syam, mau pulang ke Mekah, dijaga hanya dengan 40 prajurit. Kata Nabi SAW, kita harus mengambil kembali, karena itu harta umat Islam. Ini bukan masalah perampasan harta. Sekaligus kita bantah kalau dianggap jihad adalah perampasan harta. Mereka yang telah merampas harta kaum muslimin dan kita dianjurkan mengambil kembali hak kita. Maka waktu itu keluarlah 314 orang bersama Nabi SAW menuju ke Badr. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengatur hal yang berbeda pada saat itu. Luputlah kafilah dagang Abu Sufyan dijaga oleh 40 prajurit dari kaum muslimin. Kemudian Abu Sufyan sempat menyurat ke Mekah, lalu keluarlah 1000 orang pasukan dari Mekah, semuanya pasukan perang. Sementara 314 ini hanya orang yang menahan kafilah, artinya ala kadarnya saja mereka keluar, bukan seperti prajurit perang yang sudah punya persiapan, perlengkapan senjata yang lengkap, perisai dan segala macam. Maka pada saat itu kuasa Allah SWT bertemulah dua pasukan antara pasukan Quraisy 1000 orang lawan pasukan muslimin 314 dan dimenangkan oleh kaum muslimin serta 70 tokoh-tokoh Quraisy semuanya mati di saat itu. Tidak tertinggal di Mekah dari pembesar Quraisy kecuali satu orang saja, Abu Sufyan, yang kebetulan berhasil lolos karena dia memimpin kafilah tersebut. Dengan hikmah Allah SWT karena nanti dia akan masuk Islam dan dari keturunannya kita tahu ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi amir atau menjadi gubernur di masa Umar dan Uthman
Selama 20 tahun memimpin negeri Syam dan 20 tahun juga menjadi khalifah. Dia pendiri Umayyah atau dinasti Umayyah. Jadi ada hikmah Allah SWT yang dijaga di situ. Yang jelas pada saat itu Bapak Ibu sekalian satu-satunya peperangan yang dihadiri oleh malaikat dan malaikat ikut berperang. Tentu malaikat hadir di banyak peperangan termasuk perang Hunain setelah pembebasan kota Mekah, tapi mereka tidak ikut berperang. Cuma di perang Badar mereka ikut berperang. Dalam sebuah riwayat Bukhari kata Nabi SAW kepada para sahabat setelah mengumpulkan jenazah-jenazah orang kafir dan memisahkan dengan jenazah kaum muslimin, maukah kalian melihat bedanya korban-korban kalian dengan korban para malaikat? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian lihat leher musuh tertebas dan ada luka bakarnya, serta jari-jari mereka putus dan juga ada luka bakar, itu adalah korban para malaikat. Karena Allah telah turunkan dalam firman-Nya, "Fadribu fawqal anaki wadribu minhum kulla banan." Tebas leher-leher orang kafir itu, kata Allah kepada para malaikat, dan potonglah jari-jari mereka. Jadi hadir malaikat. Yang terjadi, pada saat itu kaum muslimin sangat gembira. Karena mereka ternyata bisa mengalahkan pasukan besar, dan mereka sebagian orang-orang Quraisy yang ikut di perang Badar tahu di pasukan Quraisy ini ada memang prajurit-prajurit inti. Kekuatan mereka memang dalam militer itu dikenal. Oh, ini prajurit punya kelebihan ini dan itu. Mereka kenal karena mereka sebelum masuk Islam juga penduduk Mekah. Subhanallah. Yang terjadi, Anas bin Nadhr, kembali kepada tokoh yang saya ingin sampaikan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, waktu pulang pasukan dari perang Badar, peperangan pertama bersama Quraisy tidak saya ikuti, maka saya bersaksi di hadapan Anda, kalau seandainya terjadi lagi peperangan yang selanjutnya antara Anda dengan Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy, maka saya akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik dari diri saya. Subhanallah, 1 tahun setelah itu, perang Badar terjadi tanggal 15 Ramadhan, tahun 2 Hijriah, kemudian tanggal 16 Syawal, tahun 3 Hijriah terjadi perang Badar, tepatnya di hari Sabtu. Waktu itu Anas bin Nadhr mengetahui akan terjadi peperangan, maka dia betul-betul ingin menjalankan niatnya. Intinya di perang Uhud cukup panjang kisahnya. Di awal peperangan kaum muslim menang, kemudian setelah 43 pemanah Nabi SAW melanggar titah Nabi, karena Nabi SAW mengatakan jangan turun dari gunung ini walaupun kalian melihat jenazah kami dipatok oleh burung-burung gagak. Tapi mereka turun karena mereka bukan niat berkhianat, mereka hanya ingin membantu mujahidin yang lain untuk mengumpulkan harta rampasan perang dan diserahkan kepada Nabi SAW untuk dibagi. Tapi ini pelanggaran, karena tidak boleh mereka melakukan itu. Terjadilah perubahan, terkalahkan kaum muslimin. Waktu muslimin terkalahkan pada saat itu dan cukup banyak korban, sekitar 70 orang. Rupanya ada satu orang Quraisy bernama Ibnu Qami'ah. Orang ini dia sempat melihat Nabi, dan Nabi jatuh dalam sebuah lubang di bagian dekat Gunung Uhud. Dia menghantam kedua pundak Nabi dengan pedang. Kemudian dia pun terpukul mundur oleh Talha. Kata Nabi SAW, aku merasakan sakit hantaman pedang itu selama sebulan. Karena kerasnya dia memukul pundak Nabi SAW. Lalu dia terpukul mundur oleh Talha. Begitu dia terpukul mundur, dia melihat Mus'ab ibn Umair. Sahabat Nabi yang sangat tampan, mirip sekali dengan wajah Nabi, memegang bendera. Lalu dia membunuh Mus'ab dengan memotong tangannya dan membunuhnya. Kemudian dia sebarkan berita, kalau aku telah membunuh Muhammad. Tersebar seperti virus di perang Uhud, kalau Nabi SAW telah terbunuh. Umar bin Khattab menceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih, dia dengan Sa'ad bin Mu'ad, dua-dua sahabat ini orang yang sangat luar biasa, sangat pemberani dan sangat kuat imannya. Tidak ada yang ragu dengan Umar dan juga Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Mengatakan, kami pun meletakkan pedang kami di kancah peperangan karena pada saat itu kami sudah putus asa, karena baru tahun ketiga Hijriah Nabi sudah meninggal. Sampai akhirnya lewat di hadapan kami Anas bin Nadhr, yang tadi menjadi tokoh kita ini. Lalu Anas, satu orang ini ingin menyerang 2.800 pasukan Quraisy sendirian. Karena waktu itu pasukan Quraisy 3.000 orang. Ada 200 pasukan Khalid bin Walid di sebuah lembah yang berhasil menyerang dari belakang dan mendirikan kembali bendera ke orang-orang Quraisy. Ada 2.800 orang yang melarikan diri. Ya, kemudian mereka kembali lagi. Setelah itu Anas bin Nadhr menghenuskan pedangnya pada saat melihat kaum muslimin justru mulai melemah. Dia menuju ke wilayah yang ada 2.800 pasukan Quraisy itu, melewati Umar dan Sa'ad. Lalu Umar mengatakan, hai Anas, kau mau kemana? Dia mengatakan, saya akan menuju ke surga. Demi Allah saya mencium bau surga di Uhud, maka saya akan berperang. Lalu kata Umar bin Khattab, saya pun bertanya kepadanya, dan kemudian dia menjawab, jawabannya membuat semangat kami kembali untuk berperang.
Saya mengatakan, wahai Anas, tapi Rasulullah SAW telah terbunuh. Maka Anas dengan tegasnya mengatakan, kalau begitu, berdirilah dan terbunuhlah bersamanya. Lalu kemudian kata Umar dan Sa'ad, kami pun tiba-tiba semangat kembali. Iya ya, kalau memang Nabi sudah terbunuh, kenapa kita nggak mati bersama-sama beliau? Maka pada saat kami berusaha berdiri dan mengejar Anas, kami tidak mampu. Anas sudah lari sendirian. Satu orang menyerang sampai beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Terbakar semangat yang luar biasa seperti ini. Kenapa? Karena mereka tahu tentang keutamaan perang itu. Target utamanya mati. Akan sangat beda antara pasukan muslimin yang ingin mati dengan pasukan kafir yang memang ingin hidup. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menulis surat kepada panglima perangnya Persia di saat akan menyerang Persia pada saat itu. Dia ditarik oleh Umar bin Khattab dari negeri Syam untuk menguatkan pasukan di Persia. Pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Khalid bin Walid mengatakan, sungguhnya aku membawa pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Target kita memang kalau berperang Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak, satu waktu Allah mudahkan, memang kita targetnya tidak pulang. Jadi apa yang kita lihat teman-teman kita di Palestina, itu secara kasat mata seakan-akan penyiksaan buat mereka. Tapi secara pandangan agama tidak, demi Allah. Mereka justru orang-orang yang lebih beruntung daripada kita semuanya. Karena orang yang mati tidak lagi merasakan kecuali satu saja. Poin ini perlu digarisbawahi supaya Bapak Ibu tidak pernah takut untuk mati di jalan Allah. Karena orang kalau mati hanya merasakan satu. Dan keadaannya hanya orang kafir atau orang beriman. Yaitu sakaratil maut. Kalau orang beriman akan mudah ruhnya keluar. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seperti air yang keluar dari mulut kendi. Sementara orang-orang kafir ruhnya akan berantakan di tubuhnya. Pada saat malaikat suruh keluar, maka para malaikat menarik dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu didirikan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras. Cuma itu keadaannya. Jadi orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang dimakan ikan pada saat tenggelam di lautan, orang yang meledak di atas pesawat, orang yang mati di atas ranjang, sama saja. Mereka sedang merasakan sakaratil maut. Gak ada lagi orang yang ditabrak kereta api bilang, aduh kepala saya sakit. Orang yang dicabik-cabik ikan, aduh badan saya sakit. Gak ada lagi semua itu. Berarti teman-teman kita sekarang kasat mata yang sudah hancur badannya, pecah kepalanya, itu sebenarnya mereka tidak rasakan itu. Ini yang harus difahami, informasi gaib yang disampaikan dalam syariat Allah SWT penting untuk difahami. Makanya para sahabat tidak pernah takut. Di masa sekarang orang berperang mungkin jarak 1-2 kilo bisa tembak orang lain. Di masa dulu pedang dengan pedang. Dan selalu sunnatullah menjadi peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang yang mati syahid di setiap peperangan dari masa Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat pasti lebih sedikit daripada orang yang hidup. Padahal jelas-jelas orang yang mati syahid itu harusnya perang itu lebih dekat dengan kematian. Di perang Badar 314 yang mati syahid cuma 60 orang. Di perang Uhud 700 pasukan muslim cuma 70 yang mati syahid. Di perang Khandaq atau Ahzab tidak ada korban di kalangan muslimin. Kecuali luka, ada satu orang sahabat meninggal, Sa'ad bin Mu'ad, kena panah, tapi meninggalnya beberapa hari setelah itu. Setelah beliau menghakimi suku Quraisy yang berkhianat. Kemudian di pembebasan kota Mekah. Kota Mekah, satu kota diserbu dengan 10.000 pasukan muslim, tidak ada satupun korban di antara kaum muslimin. Kemudian juga di perang Hunain ada korban dari Bani Salimah atau Bani Aslam yang dipimpin Khalid bin Walid, ada korban di awal turun di Hunain. Tapi beberapa puluh orang atau belas orang saja. Setelah itu kemudian perang Tabuk sama sekali tidak ada korban. Nabi SAW mengepung wilayah Romawi dan mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW. Jadi memang korban yang mati syahid ini memang yang Allah pilih. Kalau teman-teman masuk di medan perang ragu, aduh saya kalau mati nanti gimana ya? Allah nggak matikan kok, tenang aja. Yang Allah matikan yang memang menggebu-gebu ingin sekali mati syahid. Kalau pernah dengar nama ini, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, ini sahabat yang sangat mulia, ayahnya Jabir. Kalau pernah baca hadis dari Jabir bin Abdullah. Abdullah ini ayahnya, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang luar biasa. Pada saat dia dengar di hari Jumat tanggal 15 Syawal sebelum perang Uhud, pasukan Quraisy akan keluar dan besok tanggal 16-nya akan terjadi peperangan di wilayah Uhud. Semalam suntuk beliau tidak tidur. Tidak tidur padahal besok mau perang. Khusus berdoa agar beliau dijadikan orang yang pertama mati syahid besok, dan Allah kabulkan. Setelah jenazahnya ditemukan bagian pelipisnya berdarah, keluar darah, kata Jabir, aku menguburkan ayahku dengan baju gamis
baju berwarna putih, garis-garis hitam, dan bagian pelipisnya pecah, dipukul oleh musuh, berdarah. Dia memegang sambil meninggal dunia. Setiap kali tangannya kami angkat, darahnya ngucur. Kemudian tangannya kembali lagi, darahnya tertutup. Dan itu kata Nabi SAW setelah dikubur, dia dikubur dengan baisannya namanya Amr bin Jamuh. Dua-duanya mati syahid radhiyallahu anhum ajma'in di perang itu. Maka kata Nabi SAW untuk Jabir, hai Jabir, mau nggak saya informasikan tentang ayahmu? Dia bilang, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah dari belakang tirai hijab, kecuali ayahmu. Allah mengatakan, wahai Abdullah, wahai hambaku, minta apa yang kau mau. Ini Nabi langsung sampaikan live apa yang sedang terjadi pada ayahnya Jabir Abdullah dengan Allah SWT, dan kepada Jabir disampaikan serta menjadi informasi bagi umat. Terus turun-temurun dalam bab jihad bisa disampaikan. Ini kalau disebutkan tentang para syuhada Uhud. Maka kata Allah SWT, minta hai hambaku. Ayahmu mengatakan, saya mau apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan aku dari neraka dan engkau masukkan aku dalam surga. Dinampakkan neraka, dinampakkan surga, dan dia sudah masuk surga. Pasti dapat tiket VIP masuk surga karena mati syahid. Maka kata Nabi SAW, Allah terus mengatakan kepada ayahmu, sampai ayahmu karena sudah tidak tahu harus menolak seperti apa, dia mengatakan, kalau begitu ya Allah, kembalikan saya di dunia untuk saya dibunuh lagi. Agar saya mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang. Jadi orang yang mati syahid itu berharap kembali ke dunia bukan lagi makan makanan favoritnya, kumpul sama keluarganya, enggak. Mereka berharap justru titik yang kita khawatirkan, ditusuk musuh, kena bom, dipenggal kepalanya, itu yang mereka berharap pada saat kembali untuk merasakannya kembali. Dan Nabi SAW pastikan semua orang yang mati syahid, semua tidak terkecuali, apakah badannya hancur seutuhnya, atau hanya sekedar kena tusukan saja, atau kena pukulan saja kemudian dia mati, misalnya, sama, mereka hanya merasakan seperti cubitan saja. Tidak seperti yang lainnya. Dan ini wahyu, penyampaian wahyu yang jelas kepada kita semua. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nggak ada perlu dikhawatirkan dalam masalah bab jihad. Bahas, jelaskan kepada umat tentang hukum ini. Jangan khawatir dianggap nanti jadi garis keras lah, apalah. Terus kemudian mau dihapus bab ini. Dari mana caranya mau dihapus? Ini syariat Allah dari semua nabi-nabi. Tidak mungkin. Dan kapan kita meninggalkan ini, kata Abu Bakar, meninggalkan jihad ini, maka Allah akan datangkan kehinaan yang tidak bisa diangkat kecuali kembali kepada peperangan ini. Maksudnya peperangan tentu di saat terjadi. Di saat lagi tenang, Nabi SAW contohkan tidak pernah mengganggu orang Yahudi. 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah, di mana tidak pernah diganggu oleh Nabi SAW kecuali mereka pada saat melakukan pengkhianatan. Tidak pernah diganggu. Nabi SAW transaksi, para sahabat transaksi di pasar mereka. Nabi SAW menggadaikan pedang perangnya, baju perangnya kepada mereka. Jadi tidak ada sama sekali ya permasalahan antara kaum muslimin dengan mereka tentunya. Baik, kita akan lihat teman-teman sekalian apa yang diangkat oleh Syekh Mahmud Al-Misri, dalil-dalil berhubungan dengan masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau angkat adalah surah Shaf ayat 10 sampai ayat 12 tentang motivasi agar kita berjihad. Dan kembali saya ingatkan kepada seluruh jemaah dan diri saya tentunya, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, apapun itu, wajib ataupun sunnah, maka sebelum kerjakan, cari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Kita punya hak dalam Islam untuk menanyakan, oh saya kalau sholat duha dapat apa, sholat malam dapat apa, saya baca Quran dapat apa, berzikir dapat apa, haji dan umrah dapat apa, majelis ilmu dapat apa. Boleh kita tanya, dan Allah memang menjanjikan. Tidak ada satupun ibadah yang Allah tidak janjikan. Bahasa ceramahnya biasanya fadilah. Karena dengan ini kita selalu ingin semangat mengerjakan dan juga istiqomah mempertahankan atau konsisten mempertahankan. Begitu juga kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan dosa, tidak ada solusi terbaik untuk meninggalkannya kecuali bisikan wahyu, penyampaian wahyu. Baca dan cari tahu ancaman Allah di dosa yang sedang Anda kerjakan. Bohong, menipu, berzina, apa saja, baca ancamannya. Maka ancaman yang kita baca ini akan membuat kita berhenti dari perbuatan tersebut. Nah, kita akan mulai salah satu ayat yang diangkat oleh beliau. Dalil pertama berhubungan dengan motivasi atau keutamaan orang jihad dalam surah Shaf ayat 10 sampai ayat 12. Kalau teman-teman yang pegang bukunya itu ada di halaman 40. Di poin ke-24, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim."
Allah berfirman dan akan kekal mulia ayat ini sampai hari kiamat, dan beruntung orang yang faham ayat ini dan mempraktikkan dalam hidupnya. Hai orang-orang beriman, maukah kamu, sukakah kamu, aku tunjukkan, kata Allah secara langsung, pencipta berbicara pada kita semuanya, suatu perniagaan, investasi terbaik yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Semua gangguan di dunia, gangguan di akhirat akan hilang dari kamu, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Jadi 3 hal. Beriman kepada Allah, tidak akan pernah yakin ada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau biasa diistilahkan dengan tagut, semua yang disembah selain Allah hilang semuanya. Hanya bergantung, hanya memohon, hanya takut, hanya cinta kepada Allah, dan juga mengikuti dan mengimani risalah Nabi alaihi salatu wassalam, serta setelah itu berjihad atau berperang di jalan Allah. Di sini dikatakan dengan harta dan jiwa. Nah, sekarang kalau teman-teman di Palestina, mereka bisa dengan harta dan jiwanya, semampu mereka. Kalau jiwa jelas mereka bisa, kalau kita tidak bisa. Maka yang kita lakukan adalah harta. Sisipkan dari setiap bulan gaji kita, sisipkan dari pendapatan bisnis kita. Mulai sekarang, detik ini kalau Bapak Ibu dengar, jangan pernah lowongkan, jangan pernah sia-siakan, tapi lowongkan untuk bersedekah untuk teman-teman di Palestina. Cari lembaga-lembaga resmi, sedekah, walaupun hanya Rp1.000, ikut terlibat. Dengan membantu mereka, kita seperti jihad dengan harta kita. Dan umumnya, ayat-ayat tentang jihad dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan juga jiwa kalian. Dan Nabi SAW praktikin setiap kali mau berperang pasti beliau suruh kumpulkan dulu harta kaum muslimin, baik dari zakat ataupun sedekah. Setelah itu beliau berikan perlengkapan perang, membiayai para mujahidin, kalau kemudian pasukan berperang secara fisik. Saya ulangi, hai orang-orang beriman, sukakah kamu atau maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Makna itu lebih baik bagimu, lebih baik daripada semua kehidupan duniamu. Itu maknanya. Kalau mau cari sesuatu yang paling baik, investasi terbaik, kebahagiaan yang paling puncak, yang paling baik adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu mengetahui, niscaya dengan beriman kepada Allah, pada Rasulnya dan jihad di jalan Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Salah satu nama surga adalah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi Allah SWT simpulkan dalam ayat ini, mau ringkas, mau investasi terbaik, pada saat terbuka pintu jihad, silakan kejar di situ. Tentu diikuti dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalil kedua, surah At-Taubah ayat 111. Sebelum saya bacakan ini, betul-betul dalam ayat ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan tentang transaksi terbaik antara kita sama Allah. Allah membeli jiwa kita dan harta kita untuk dibalas dengan surga. Asal mau, dan itu dengan jihad. Perhatikan Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Tadi saya bilang, jangan luput mulai sekarang sedekah buat Palestina. Lowongkan di setiap gaji kita, di setiap pendapatan kita, serahkan semua. Cari lembaga-lembaga resmi, berikan. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Jangan buka pintu negosiasi sama syaitan. Mungkin lembaga ini tidak sampaikan, mungkin nanti dicurangi. Lupakan semua itu. Tugas kita eksekusi, bukan negosiasi sama syaitan. Ada perintah agama, lakukan. Kalau kapan kita sudah sedekah, ternyata orang yang menerima sedekah menipu kita, tetap semuanya innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niatnya. Kita niat sedekah, Allah berikan. Mereka niat menipu, Allah sudah hukum, selesai. Sampai atau tidak sampai sedekah itu ke targetnya. Saya ulangi, sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau mereka terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah. Perhatikan, jadi jihad bukan pertama kali dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
Jadi sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang masalah keutamaan orang yang berperang. Allah balas dengan surga. Sedikit saja diserang oleh musuh, mati, surga yang luasnya seluas langit dan bumi akan kita dapatkan. Ya, berapa banyak tersebar video, ya, foto para mujahidin yang mati syahid dengan senyum. Mana bisa orang mati mengarang-arang senyum? Gak mungkin, gitu kan? Tapi memang senyum terlihat sesuatu. Ada cuplikan seorang mujahid, saya ulang-ulangi hampir setiap saat melihat cuplikan itu karena dia sementara hadapin sakaratil maut, dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, kalau kalian lihat apa yang aku lihat, aku sedang melihat luas surga seluas langit dan bumi. Ya Allah, gitu-gitu. Dia ulang-ulangi sampai dia meninggal. Sambil darahnya ngucur dan dia memang akan meninggal. Subhanallah, Allah perlihatkan untuk dia sampaikan kepada orang yang masih hidup. Sementara dari hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak, tentu ayat jihad cukup banyak ya. Tapi itu dua ayat yang diangkat oleh penulis sebagai saksi bahasan dan kita cukupkan dengan itu karena kalau mau bahas bab jihad ini cukup panjang. Buku-buku hadis menulis bab-bab jihad ini cukup panjang lebar. Ya. Bisa mungkin satu bab jihad, kitab jihad saja seperti Al-Mundhir dalam kitab At-Targhibnya dan disahihkan oleh Syarmi dalam Sahih At-Targhib Tarhib itu bisa belasan bab berhubungan dengan masalah jihad saja. Jadi tidak akan selesai dalam belasan kali pertemuan untuk membahas tentang keutamanya karena banyak sekali. Maka kita coba ambil cuplikan-cuplikannya. Di antaranya dari hadis Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, Inna abwabal jannati tahta dhiwalis suyuf. Ketahuilah pintu-pintu surga itu sangat terbuka dan sangat dekat ada di bawah naungan pedang. Maksudnya berperang. Ya, dengan berperang dan kita terbunuh, terluka, maka sudah cukup untuk mendapatkan surga. Nanti akan kita kuatkan seperti biasa, metode yang kami gunakan. Setelah kita baca dalil-dalil yang ada ditulis oleh penulis, kita akan kuatkan dengan dalil-dalil tambahan insyaAllah yang akan saya nukil dari kitab Sahih Targhib Tarhib. Setelah selesai kita bacakan dalil yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya dari yang kedua dari hadis Nabi SAW adalah hadis Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata daraja a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannati fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maksudnya tingkatan-tingkatan orang jihad juga beda-beda. Tergantung kadar keikhlasan, tergantung kadar pengorbanan. Tentu beda orang yang sudah berjihad sekian tahun dengan orang yang baru berjihad hari ini misalnya. Beda orang yang berkorban dengan harta dan jiwanya dengan orang berkorban dengan harta saja atau jiwa saja. Beda antara orang yang memotivasi orang lain untuk pergi berperang bersama-sama dengan orang yang cuma membawa dirinya sendiri dan seterusnya. Maka derajat-derajatnya berbeda-beda. Tergantung besarnya kadar ya upaya kita untuk berperang di jalan Allah SWT. Ini terjadi pada semua ibadah Bapak Ibu sekalian ya. Ada bahasa saya biasa yaitu kemasan. Kemasan dalam ibadah. Kalau Anda bisa mengemas ibadah itu sebaik mungkin, maka Anda akan dapat ekstra pahala. Contoh sederhana. Kita terbangun malam ingin sholat tahajud. Begitu terbangun kita sholat. Daripada saya tidur lagi, saya sholat aja. Uduk, sholat dengan baju kita apa adanya. Mungkin baju yang biasa kita pakai tidur di rumah. Training mungkin dengan baju kaos misalnya. Atau ibu-ibu pakai daster misalnya. Kemudian dia tinggal ambil mukena, dia sholat. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi apakah bisa kita dapatkan pahala ekstra? Bisa sekali. Kemasan terhadap ibadah itu. Cara ngemasnya gimana? Memang sebelum tidur sudah diniatkan sholat. Kata Nabi SAW, Man hamma bihasanatin walam ya'mah kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu amal soleh dan dia belum kerjakan, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Baru niat. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, kutiba lahu asyura adha'afiha ila sab'amiratun ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Berarti kalau dia niat mau tidur, sholat malam dapat satu pahala tahajud walaupun dia belum kerjakan. Kapan dia bangun, dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia. Berarti ini kan kemasannya. Kita mengemas dari awal bagaimana kita niatkan sholat malam. Kemudian kita sudah siapkan sejadah yang bagus, bubuhi minyak wangi. Kita sudah siapkan baju khusus untuk sholat. Kita sudah siapkan ayat-ayat yang kita mau baca. Bahkan sebagian orang mungkin dia lebih jauh kemasan. Dia mandi dulu pada saat mau sholat malam. Dia menghadap Allah dengan penampilan yang terbaik. Ini semua kemasan memberikan ekstra pahala di ibadah itu. Makanya dalam sebuah riwayat berhubungan dengan bab jihad.
kata Nabi SAW kepada para ummahatil mu'minin, istri-istri beliau, sesungguhnya seseorang di antara kalian yang paling pertama nanti menyusulku, maksudnya meninggal, setelah aku meninggal nanti adalah orang yang paling panjang tangannya. Setelah Nabi SAW meninggal, kata Aisyah, hampir setiap kali kami bertemu istri-istri Nabi, itu kami selalu mengukur panjang tangan kami. Siapa yang lebih panjang tangannya, berarti lebih dulu menyusul Nabi SAW. Kami fahamnya begitu. Sampai meninggalnya Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Salah satu istri Nabi ini meninggal duluan dari semua istri-istri Nabi yang lain. Maka di saat itulah kami faham ternyata dimasukkan bukan ukuran tangan fisik, tetapi sukanya seseorang itu bersedekah. Apakah semua ummahatil mukminin tidak bersedekah? Iya, bersedekah. Mereka bersedekah. Tapi Zainab berbeda. Beliau kalau ingin bersedekah, misalnya ingin bersedekah untuk jihad, baju perang misalnya, dia tidak beli di pasar. Beliau jahit sendiri, lalu beliau berikan kepada para mujahid. Kalau mau bersedekah makanan, beliau masak sendiri, kemasannya itu, baru kemudian dikasih kepada orang lain. Karena ini punya ekstra pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti itu. Makanya di sini derajat-derajat di surga itu biasanya juga terjadi karena secara kualitas ibadah dan kuantitas ibadah. Kalau ibadah itu bisa ditambah kuantitasnya seperti bacaan ayat Al-Quran, jumlah zikir, jumlah uang yang disedekahkan. Itu adalah bisa menambah untuk derajat. Begitu juga dengan kemasan tadi ibadah itu. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara 2 tingkatan sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Jadi jangan dibayangkan seperti building ini. Lantai 1 ke lantai 2 jaraknya misalnya 20 meter, 15 meter, 10 meter misalnya. Enggak, ini jaraknya 1 derajat ke derajat atas antara langit dan bumi. Berarti antara derajat nomor 1 orang yang paling rendah di bab jihad dengan orang yang paling tinggi derajat 100 itu seperti 100 jarak antara langit sama bumi ini. Sampai hari ini ilmuwan mengakui, ya, dan pasti akan mengakui seperti itu, kalau sebenarnya semua bintang-bintang ini berada di bawah langit pertama. Dan tidak mungkin manusia bisa menjamah langit dengan tangannya karena jaraknya terlalu jauh. Semua bintang-bintang ini berada di bawah langit. Dan Allah menciptakan sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit yang bersusun. Ini belum bicara langit kedua, langit ketiga dan seterusnya, gitu kan. Nabi SAW memberikan perumpamaan derajat nanti, perbedaan sedikit aja kemasan. Ya, dan keikhlasan dalam ibadah itu, terutama masalah jihad, sudah cukup membedakan antara derajat mereka. 1 derajat ke derajat selanjutnya itu adalah antara langit dan bumi. Jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah surga Firdaus. Kalau minta surga Firdaus. Karena kata Nabi SAW, ia adalah bagian surga yang paling tengah dan paling tinggi. Maksudnya yang paling baik. Di atasnya ada Arsyur Rahman, singgasananya Allah. Darinya sungai-sungai surga memancar. Jadi kita tidak perlu mengatakan, oh saya kan amalnya sedikit, mungkin saya tidak layak masuk ke Firdaus. Enggak. Tidak ada orang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bilang begitu dalam hadis Bukhari kepada para sahabat. Tidak ada satupun di antara kita yang masuk surga, ya, dengan amalnya. Maka para sahabat mengatakan, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Ya, Allah hanya memilih saya dengan rahmat-rahmatnya. Gitu ya. Atau kama qala Nabi SAW. Selanjutnya, hadis yang terakhir diangkat oleh beliau, hadis riwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Awsat dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Alaikum bil jihadi fisabilillah, fa innahu babun min abwabil jannati yudhibullahu bihil hamma wal gham." Nah, ini potongan akhir hadis ini luar biasa. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berjihad di jalan Allah. Maksudnya, ayo lakukan, kejar. Kapan ada kesempatan, jangan sia-siakan, pergi. Ya, toh juga kalian akan mati. Kenapa nggak cari mati yang terbaik? Pergi berperang. Karena ia adalah salah satu pintu surga. Ada pintu-pintu lain untuk masuk ke surga. Tapi jihad ini salah satu pintu yang sangat mudah diraih. Dan perhatikan potongan akhir hadis ya. Kata Nabi SAW, dengannya, maksudnya dengan jihad itu, Allah melenyapkan kesedihan dan kegelisahan. Coba, nggak ketemukan dengan selama ini konsep di pikiran kita yang syaitan bisikin. Orang pergi perang susah mandi, susah makan, takut dikejar musuh. Tapi orang subhanallah kalau masuk ke medan perang sudah berbeda semua pikirannya. Ya. Kalau pernah dengar kisah Jabir radhiyallahu anhu, ya, waktu Nabi alaihi salatu wassalam di malam ke-43, malam 43, hari ke-42 pengepungan pasukan Ahzab di Madinah, dan pada saat itu sudah sangat genting keadaannya gitu kan, karena pasukan Quraisy sepakat
mereka karena sudah 42 hari, 41 hari waktu itu mereka belum berhasil untuk menembus parit yang dibuat oleh Nabi SAW. Di hari ke-42 mereka memerintahkan pasukan kuda mereka di bagian depan untuk menghantamkan kaki kuda mereka sehingga membuat pasir itu masuk ke dalam parit supaya mereka bisa loncat dan menyerang kaum muslimin. Tapi subhanallah seharian penuh di hari 42 mereka tidak berhasil karena tetap dilemparin dengan anak panah gitu. Tetapi hari esok, hari ke-43 kalau berhasil mereka lakukan lagi, kemungkinan besar Madinah akan ditaklukkan. Maka ada kejadian unik pada saat itu terjadi. Dan begini kalau Allah SWT datangkan pertolongannya luar biasa. Masuk Islamnya Urwa bin Mas'ud. Orang ini tokoh Quraisy, ikut berperang dengan Quraisy di perang Ahzab. Waktu itu di malam ke-43 ini dia melempar panah, tertulis tulisan, "Hai Muhammad, jemput aku karena aku ingin masuk Islam." Ini orang setara dengan Abu Sufyan, benci sekali dengan Islam. Dan pada saat itu memang dia keluar untuk menguasai Madinah. Dari 10.000 pasukan Ahzab itu Quraisy paling banyak menyumbang pasukan, 4.000. Sama dengan Ghatafan juga 4.000. Sisanya 2.000 itu dari Yahudi, dari orang-orang suku Arab yang belum beriman pada saat itu. Jadi pada saat itu subhanallah Nabi SAW bilang kepada para sahabat, turunkan tangga, jemput orang itu. Dijemput, datang, benar syahadat. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, rahasia menangnya muslimin di perang Khandaq, salah satunya yang paling besar ini adalah orang ini. Masuk Islam dia. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu saya benci sekali dengan Anda, benci dengan agama, sekarang saya sudah muslim. Perintahkan saya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, kau satu orang hai Urwah. Saya tidak tahu kau bisa buat apa. Tapi kalau kau bisa kacaukan mereka, kacaukan aja. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu saya harus bohong. Kata Nabi SAW, al-harbu khida. Perang itu adalah tipu daya. Pulanglah dia. Tahu apa yang dikerjakan Urwah? Malam itu juga, Bapak Ibu sekalian. Ini malam ke-43. Hari ke-43, bubar semua pasukan Ahzab itu. Setelah Allah kirimkan kepada mereka angin yang kencang. Tapi kejadian sebelumnya adalah kejadian masuk Islamnya orang ini. Maka dia pun turun dari parit menuju ke langsung benteng. Jadi kalau kita gambarkan meja ini adalah parit kota Madinah. Di sini Madinah, di depan itu adalah orang-orang Quraisy. Di sisi kiri, ya kalau bahasa mungkin baratnya Madinah, itu ada benteng orang-orang Quraidah, orang Yahudi. Rencananya mereka buka benteng dan mereka mengizinkan pasukan Ahzab masuk. Dia datang ke pasukan, ya, ke benteng Quraidah, lalu dia mengatakan, hai orang-orang Quraidah, apakah kalian mengenal saya? Mereka bilang, tentu saja. Engkau adalah tokoh Quraisy. Kalian sudah tahu bagaimana benci pada Islam dan Muhammad? Mereka mengatakan, tentu saja. Buktinya kau keluar berperang bersama pasukan. Baik, saya perlu sampaikan kepada kalian, kalau orang-orang Quraisy sudah jenuh dengan peperangan ini. Dan itu memang betul, sudah jenuh mereka karena sudah 42 hari. Dan kemungkinan besar mereka akan pergi tinggalkan kalian. Kalau kalian ditinggalkan, maka pastikan kalian akan dibantai oleh kaum muslimin. Karena kalian telah berkhianat. Kalian mau buka benteng untuk masukkan pasukan Ahzab. Lalu apa saranmu? Kata tokoh-tokoh Quraidah, orang-orang Yahudi pada saat itu. Kata Urwah, minta 10 orang pemuka-pemuka Quraisy untuk bergabung dengan kalian. Gabung, ikut bergabung supaya Quraisy tidak lari. Oh, ide yang bagus, kata orang-orang Quraidah. Maka Urwah pun tinggalkan benteng mereka, menuju langsung ketemu sama Abu Sufyan dan teman-temannya, tokoh-tokoh Quraisy yang ada pada saat itu. Lalu dia mengatakan di malam itu juga, apakah kalian tahu siapa aku dan kedudukanku di kalian? Mereka bilang, tentu saja. Engkau adalah pemimpin kami, salah satu pemimpin suku Quraisy, dan juga engkau adalah panglima perang di situ, panglima perang pada saat itu. Lalu kata Urwah, apakah kalian tahu bagaimana benci aku dengan Islam dan Muhammad? Mereka mengatakan, tentu saja, kami tidak ragu. Kalau gitu ada informasi yang ingin saya sampaikan. Ketahuilah bahwasanya suku Quraidah akan berkhianat pada kita. Dia bilang gitu, suku Quraidah akan berkhianat. Mereka akan meminta jaminan keamanan kepada Muhammad, dan sebagai bukti perkataanku ini mereka akan minta 10 orang tokoh kalian untuk bergabung dengan mereka. Ini kata Urwah. Jadi diatur, ya, cara untuk mengacaukan mereka. Maka pada saat Abu Sufyan mengatakan, saya tidak percaya, saya akan coba lihat sendiri. Kata Urwah, silahkan. Pergilah Abu Sufyan ke sana. Tapi ini kan lagi ke suasana perang. Maka Abu Sufyan pun memakai tata cara perang dalam berbicara. Dia mengatakan pada orang-orang Quraidah, besok buka benteng kalian, kita akan serang habis-habisan Madinah. Pokoknya kita menang atau kita kalah. Lalu kata pemimpin Quraidah, kalau begitu serahkan 10 orang tokoh-tokoh kalian supaya gabung bersama kami.
Gitu kan? Maka Abu Sufyan langsung ambil kesimpulan kalau gitu Urwah benar. Dia turun dari benteng, kemudian dia kumpulin pasukan Quraisy untuk menjelaskan kalau akan terjadi pengkhianatan dan mereka akan bubar. Nah, di malam itu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, digambarkan dalam hadis Bukhari dan buku-buku sejarah, dingin sekali, cuaca sangat dingin, gelap, mencekam. Cuma jarak antara mereka dengan 10.000 pasukan Ahzab itu cuma parit antara 7 meteran. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menyeberang ke sebelah membawakan kepadaku informasi pasukan Ahzab, baginya surga. Karena mencekamnya tidak ada sahabat yang jawab waktu itu. Nabi ulangi lagi, siapa yang menyeberang ke sana, tidak berperang, datang mata-matain, dengarin apa yang mereka bicarakan, bawa ke saya informasinya. Baginya surga, nggak ada yang jawab. Sampai 3 kali. Nabi SAW sambil jalan, nggak sengaja kaki Nabi tersentuh sama kakinya Jabir. Ya. Lalu kemudian kata Jabir, kata Nabi SAW, siapa? Dia bilang Jabir. Kata Nabi SAW, berdiri hai Jabir. Kau sekarang pergi nyebrang ke sana, bawa informasi, bagimu surga. Jabir mengatakan, saya mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu dia berdiri. Kata Jabir, waktu itu cuacanya demi Allah sangat dingin, menusuk tulang. Begitu saya mengatakan, iya ya Rasulullah, saya seperti berada di sebuah tempat yang sangat hangat. Semua rasa takut saya hilang. Coba, ini kan di luar daripada akal normal. Terjadi di kancah peperangan. Jadi pada saat itu dia bilang, tiba-tiba saya berada di sebuah tempat yang hangat. Dan semua rasa takut saya hilang. Saya turun, kemudian saya bergabung dengan pasukan mereka. Nah, bertepatan dengan itu hikmah Allah SWT, Abu Sufyan lagi kumpulin tokoh-tokoh Quraisy untuk menyuruh mereka bubar. Kata Jabir, saya mengingat pesan Nabi SAW, hai Jabir, kau nyebrang, jangan lakukan apapun kecuali informasi. Gak boleh membunuh, gak boleh buat kekacauan. Dengarin aja, bawa pulang sini informasi. Itu aja. Kata Jabir, pada saat Abu Sufyan lagi dekat dengan api unggun, dia lagi menghangatkan badannya kena panas sambil menunggu orang kumpul. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya anak panah di punggungku ini, kalau aku lepaskan ke dia, maka pasti dia mati. Karena depan mata saya ini. Cuma Rasulullah SAW pesan, jangan membunuh, jangan lakukan apapun kecuali informasi saja. Maka pada saat itu orang semua pada kumpul, Abu Sufyan bilang, pastikan di sekitar kalian tidak ada mata-mata. Ya. Caranya, masing-masing harus sebutin namanya dan dari suku mana. Kata Jabir, waktu itu saya salah. Berada di tengah-tengah, gimana caranya? Maka tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bilang, sebelah kanan saya siapa? Disebut namanya, si fulan dari suku ini. Sebelah kiri saya siapa? Si fulan dari suku ini. Dan mereka tidak tanya saya, kata Jabir. Setelah itu Abu Sufyan mengatakan, sungguh telah sampai kepada kita berita pengkhianatan Quraidah, malam ini kita bubar. Gak ada lagi. Karena juga orang-orang Quraisy sudah jenuh dan capek, akhirnya mereka rame-rame bubar semua. Bertepatan mereka mau bubar, Allah datangkan angin topan yang besar. Itulah yang sering kita baca dalam zikir kita, wa hazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian dengan mengirim angin yang kencang kepada mereka. Maka bubar semua pasukan tersebut. Kata Jabir, terus saya pulang, kembali kepada Nabi SAW. Begitu saya kembali, berada di dekat kaki Nabi SAW dan Nabi lagi sholat malam, ya. Kemudian saya merasakan dingin itu kembali semuanya. Karena sudah selesai tugasnya. Jadi luar biasa gitu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui Nabi Muhammad SAW, jihad ini akan menghilangkan kesedihan, kegelisahan. Itu betul-betul terjadi dalam fakta kehidupan. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan, tapi ini memang bagi orang yang sudah merasakan, ya, mengatakan orang tidak ada ibadah atau mungkin sedikit sekali di antara ibadah yang akan membuat penasaran dan ketagihan yang luar biasa, ya, seperti jihad. Asal orang sudah pernah sekali aja, teman-teman sudah pernah sekali aja ikut, maka rasa penasaran untuk selalu mengulang-ulanginya itu ada, sangat besar. Nah, jadi kalau belum dimulai, setan akan terus takut-takutin. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Ya. Sebenarnya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mau berperang, maka setan akan mengatakan, membisikkan, karena laki-laki biasanya sayang sama istrinya. Dikatakan kalau kau berperang nanti bagaimana istrimu kalau nikah sama laki-laki lain. Ya, begitu dalam hadis. Kata Nabi SAW, tapi dia tidak peduli, kemudian dia pergi berjihad sampai dia terbunuh, maka baginya surga. Gitu kan. Baik, kita akan perkuat bahasan kita dengan beberapa hadis yang akan saya pilih, teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah keutamaan jihad. Ditulis oleh
Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib beliau, dan saya cuma menukil dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Maksudnya adalah hadis-hadis yang dipilih oleh Syekh Albani kemudian dikeluarkanlah kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ada bab pertama dalam bab jihad, beliau bicara tentang masalah ribat. Ribat itu berjaga-jaga dalam peperangan untuk melindungi kaum muslimin dari musuh. Jadi kayak misalnya kita sudah masuk di medan perang, kita lagi berjaga-jaga nih, kapan musuh nyerang kita akan melawan. Nah itu namanya berjaga-jaga. Hadisnya, hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fisabilillahi khairu minad dunya wa ma'alaiha. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairu minad dunya wa ma'alaiha. Warrauhatu yaruhuha al-abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairu minad dunya wa ma'alaiha. Ketahuilah ribat satu hari saja di jalan Allah, kita berjaga-jaga di jalan Allah satu hari saja, lebih baik daripada dunia dan segala yang ada padanya. Hari kiamat nanti kalau kita tahu berjaga-jaga satu malam saja di batasan antara muslimin dengan orang-orang kafir ini, satu hari saja di hari kiamat pada saat diberi balasan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau Anda milikin Jakarta Selatan aja misalnya. Tidak usah Jakarta Selatan, punya tanah di Jakarta Selatan 10 hektar. Itu sudah dianggap kaya gitu kan. Bagaimana kalau seluruh Jakarta Selatan punya dia? Bagaimana kalau ditambah Jakarta Timur? Bagaimana kalau ditambah dengan Jakarta Pusat, ya, Barat, Utara, seluruh Jabodetabek misalnya dia punya. Gitu kan. Apalagi kalau dia punya Indonesia. Bagaimana kalau dia punya Asia? Bagaimana kalau dia punya seluruh dunia? Itu luar biasa kan. Dan itu tidak mungkin terjadi dan manusia menguasai seluruh dunia ini gitu kan. Tapi subhanallah dalam Islam sangat gampang Allah kalau ingin memberikan balasan. Kita tahu 2 rakaat sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, gitu kan? Itu luar biasa. Begitu juga dengan ini. Ya. Ribat satu hari jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala yang ada padanya. Tempat cemeti seseorang di antara kamu di surga nanti jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Karena indahnya. Ya. Dan satu kali perang atau perjalanan pulang ataupun pergi yang dilakukan seorang hamba di jalan Allah berperang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi satu kali saja kita pergi berperang, begitu juga dengan pulangnya, pahalanya hari kiamat walaupun kita tidak terluka, walaupun kita tidak mati, akan diterima nanti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis yang selanjutnya beliau katakan, ini semua hadis yang sahih. Dari hadis Salman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau mengatakan, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyami wa imma fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizquhu wa umina minal futtan. Ribat sehari di jalan Allah, sehari semalam di jalan Allah. Jadi teman-teman kita di Palestina itu mereka ribat setiap hari. Ini karunia yang luar biasa gitu. Saya pernah masuk di Palestina, saya ngomong sama beberapa orang-orang Palestina yang jual souvenir untuk jemaah kami. Saya tanya, rupanya ada yang bilang, saya pernah tinggal di Saudi, saya pernah tinggal di sini dan di situ, gitu kan. Terus saya tanya, lalu kenapa balik ke sini? Kan masih dijajah. Dia bilang karena saya ingin dapat pahala ribat. Memang tiap hari, karena setiap saat Yahudi bisa bunuh mereka. Saya bicara dengan beberapa teman-teman yang aktif di Masjid Aqsa pada saat saya bertemu dengan mereka sambil ngobrol sama penjaga masjid, sama anak-anak muda di situ. Mereka bilang kami tidak ada jaminan bisa hidup hari ini. Setiap jalan itu bisa saja meninggal. Karena setiap saat bisa ditembak dengan alasan teroris, tidak ada yang bisa membantah. Jadi memang mereka seperti lagi ribat. Masuk di Masjid Aqsa setiap saat mereka bisa tutup pintu, larang misalnya. Setiap saat juga mereka izinkan. Jadi memang mereka tuh dalam kondisi ribat. Ini karunia yang luar biasa. Tidak ada pada kita gitu ya. Pantas sekali seseorang mukmin itu cemburu dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan anggap mereka itu sedang disiksa. Mereka sedang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ribat sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail 1 bulan. 1 hari itu lebih baik daripada sholat malam non-stop 1 bulan dan puasa 1 bulan non-stop. Dan jika seorang yang murabit itu meninggal dunia saat lagi berjaga-jaga, maka seluruh amal yang pernah dia lakukan, wajib atau sunnah, terus mengalir pahalanya. Dia mati nih, semua sholat 5 waktunya, semua puasanya, semua zikirnya, semua bakti sama orang tuanya berjalan seperti dia hidup. Karena dia meninggal lagi berjaga-jaga di jalan Allah. Siapa yang tidak tersentuh dengan hal yang seperti ini? Cuma sayangnya kalau tidak dijelaskan sama umat tidak tahu. Kan gitu.
Perhatikan, saya ulangi lagi, ribat sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail 1 bulan. Dan jika dia meninggal sementara dia ribat, maka amalnya yang pernah dilakukannya, wajib ataupun sunnah, terus mengalir. Rezekinya tetap diberikan dan ia aman dari futan. Maksudnya pertanyaan mungkar dan nakir. Nggak ada lagi pertanyaan malaikat di kuburan tersebut. Udah dijamin masuk surga. Ya. Di dalam hadis yang selanjutnya juga hadis yang sahih. Dari hadis Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amali illa al-murabitu fisabilillah, fa innahu yunma lahu amalu ila yaumil qiyamah wa yu'manu min fitnatil qabr." Setiap orang yang mati ditutup amalnya kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah. Sesungguhnya amalnya dikembangkan hingga hari kiamat dan dia diamankan dari fitnah kubur. Jadi terus berjalan amal-amalnya itu. Ya. Selanjutnya dalam hadis yang lain juga dengan sanad sahih di ghairi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ribatu syahrin khairum min siyami dahrin, wa man mata murabitan fisabilillah amina min faza'il akbar wa gudhiya alaihi birizqi wa riha minal jannati wa yujra alaihi ajrul murabiti hatta yab'athuhu Allah azza wa jalla. Ribat 1 bulan, kalau tadi kan 1 hari, ini kalau 1 bulan, lebih baik daripada puasa sepanjang tahun. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ribat di jalan Allah, niscaya dia aman dari kedahsyatan yang besar di hari kiamat. Dia akan tetap diberi makan dengan rezekinya, diberi aroma harum surga, dan dialirkan baginya pahala orang yang melakukan ribat hingga hari Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka. Dan begitu terus, hari-hari tentang masalah ribat ini, terus menjelaskan tentang keutamaan mereka. Dan tentu saja barang siapa yang ribat ini atau masuk di medan perang, otomatis dia ribat. Dia berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan hadis yang lain dengan sanad sahih diriwayatkan Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi satu waktu Bapak Ibu lagi ingat surga, ingat neraka, takut dengan dosanya nanti kalau dihukum, ada amal saleh yang luput tidak sempat dikerjakan, merasa menyesal, terus nangis nih misalnya. Maka itu termasuk mata yang tidak akan disentuh api neraka. Dan juga mata yang menginap atau begadang untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Dalam riwayat lain dengan sanad hasan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ainani la tamassuhuman naru abadan. Ainun batat taqla'u fisabilillah wa ainun bakat min khasyatillah." Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Mata yang selalu begadang untuk berjaga-jaga di jalan Allah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Di depan mata kita sekarang kita lihat ini kejadian terjadi ya. Teman-teman kita di Gaza itu tidak bisa tidur mereka. Selalu berjaga-jaga matanya, nggak bisa karena ini sedang menyerang dan mereka coba melawan semampu mereka. Ini luar biasa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak hadis yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan masalah itu. Kemudian selanjutnya juga kita ingin menambahkan hadis-hadis tentang keutamaan membiayai peperangan, seperti misalnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian Tirmidzi. Mereka mengatakan hadis hasan, tapi dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib Syekh Albani mensahihkan hadis ini dari hadis Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fisabilillah kutibat lahu bi 700 dha'fin." Barang siapa yang menafkahkan nafkah di jalan Allah, dicatat untuknya sebanyak 700 kali lipat, ya, dilipat gandakan kebaikan tersebut. Jadi saya melihat sekarang cukup banyak teman-teman kita juga Masya Allah di Indonesia yang sangat baik ya. Mereka punya program karena tidak punya uang cash, misalnya melelang mobilnya, melelang barangnya, kemudian untuk disumbangkan ke Palestina. Ini amal yang sangat baik, contoh yang sangat baik. Ya. Jadi barang-barang Anda yang Anda mungkin tidak pakai, daripada dia nongkrong, tinggal di rumah, jam tangan, perhiasan, segala macam. Untuk apa disimpan di situ? Kenapa nggak disumbangkan saja? Lelangkan, uangnya sumbangkan. Dan ini akan Anda bawa semua uang itu di timbangan amal pada hari kiamat. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita memang pakai untuk
Selain memberikan makan dan minum kepada mereka, bahkan dipakai untuk melawan ya, pasukan penjajah orang-orang Yahudi. Semoga Allah kalahkan mereka. Itu sangat luar biasa. Karena dalam hadis yang sahih dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad gaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad gaza." Barang siapa yang membekali seorang yang pergi berperang di jalan Allah. Kita tidak bisa sempat pergi tapi kita biayai mereka. Kita tidak bisa ke Palestina tapi kita berikan pada mereka. Lalu mereka pakai uang kita untuk berperang. Maka ia seperti orang yang sudah berperang. Dan barang siapa yang menggantikan untuk mengurusi keluarga mujahid dengan baik. Suaminya pergi berperang, kita malam membiayai istrinya, anaknya, kita bantu, kita penuhi kebutuhannya. Maka sungguh sama pahalanya dengan dia juga sudah berperang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi juga An-Nasai. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menyumbang ini teman-teman sekalian? Bahkan kadang-kadang subhanallah kita banyak skip informasi tentang Palestina. Ada alasannya sebagian orang, saya dengar gitu jemaah bilang, saya sudah tidak tega melihatnya. Ini bukan masalah tega tidak tega. Memang subhanallah kita harus selalu mencas diri kita. Supaya setiap saat begitu ada cuplikannya, kita sebarluaskan semampu kita, dan kita ikut menyumbang. Itu penting. Termasuk kita berperang, bagian daripada jihad ini adalah kita berperang di media. Ya, kita berperang di media. Kita temukan sekarang informasi beberapa tentara-tentara Israel bahkan terganggu dengan netizen Indonesia karena menyerang mereka. Bagus, serang saja. Ya, serang. Pulang dari sini serang mereka. Masa itu aja nggak mau gitu kan? Kadang-kadang subhanallah ada di antara muslimin diajak, sudah kita bakar semangatnya segala macam, masih nggak mau. Ya. Kadang-kadang saya bercanda sama jemaah bahwa bapak yang ikut umroh dengan kami di travel yang Allah amanahkan. Kalau Nabi SAW bersabda, orang yang menggundul kepalanya, ya itu semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat Allah itu mencakup pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, solusi dari masalah, banyak sekali. Nabi doakan. Lalu orang yang ada sahabat yang tidak mau cukur, dia bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang itu masih bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. 3 kali. Orang itu masih bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Yang keempat baru Nabi bilang, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Cukur pun laki-laki harus dari seluruh penjuru kepala. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhiri, kata Nabi SAW kepada sahabat Ansar, seorang Ansar yang bertanya tentang keutamaan tahallul cukur rambut, beliau mengatakan dalam 2 riwayat. Riwayat yang pertama, sungguhnya setiap helai rambut akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Riwayat yang lain, dinilai pahala setiap 1 helai rambutnya. Kan begitu. Lalu kemudian ada di antara bapak kadang-kadang dia sembunyi-sembunyi dari saya. Karena dilihat saya gundul, banyak jemaah gundul, mereka sembunyi. Saya bilang subhanallah, tidak apa-apa kalau bapak tidak mau gundul, tidak masalah. Tapi perlu digarisbawahi. Kalau baru rambut saja Allah minta kita nggak mau korban, gimana mau darah? Hah? Gimana mau darah? Mau bicara perang jihad, rambut aja susah. Hanya karena kenapa? Takut dibilangi sama istrinya jelek, sama temannya jelek. Biarin aja satu dunia bilang begitu. Toh ini semua jadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Iman didahulukan daripada perkataan orang. Apa yang kita mau khawatirkan dengan lisan manusia yang hanya sepanjang ini saja? Oh kamu begini ya, kamu jelek. Biarin aja. Yang penting kita di jalan Allah. Apa musuhnya? Gak ada urusannya itu. Allah tidak pernah melihat fisik kita kok. Allah melihat kepada hati dan amal kita. Itu penting. Jadi kadang-kadang kita tidak mungkin berkorban yang lebih besar teman-teman kalau kita tidak mulai dengan yang kecil. Kita nggak mungkin mau menyumbang dengan uang 100 juta kalau kita tidak mulai dari 10 ribu, naik lagi jadi 20 ribu, naik jadi 100 ribu, naik jadi 1 juta. Harus dikembangin terus. Baru kita sampai goal ke angka yang besar. Kalau nggak bisa. Nah seperti itu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, diriwayatkan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, man jahaza ghazan sabila aw khalafahu fi ahli kataballahu lahu mithla ajrihi hatta annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'an. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah atau menggantikan mengurus keluarganya karena ditinggal, dia yang biayai, niscaya Allah akan mencatat untuknya seperti pahala pejuang itu hingga tidak dikurangi sedikitpun dari pahala si pejuang. Sekarang kita nyumbang nih, kita kasih ibu-ibu di sana di Palestina, kita nggak tahu mungkin suaminya lagi berperang. Kita seperti sedang membiayai dia kan? Niatkan itu dalam hati. Nanti Allah punya cara menyampaikan pada mereka. Maka semua pahala suaminya sedang berperang kita panen. Dan misalnya kita lagi di Indonesia. Kan sayang sekali ini kalau tidak dilakukan. Nah, ini jangan bubar dari sini cuma dengar oh bagus ceramahnya. Saya nggak penting itu. Amalin, praktekin. Masa harus pakai cambuk baru mau diamalin? Nah, ayo bergerak, gitu kan?
Sedekah untuk diri bapak ibu sendiri, pahalanya sangat besar. Hadis-hadis jangan cuma didengar kalau mau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, praktekin. Ambil, raih berkahnya. Ilmu itu akan berkah kalau diamalkan. Kemudian juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, anna Rasulullah SAW ba'atha fi Bani Lihyan liyakhruju min kulli rajulaini rajulun thumma qala lil qa'id ayyukum khalafa al-kharij fi ahli fahuwa mithlu ajrihi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan ke Bani Lihyan. Ini salah satu suku Arab yang mau menyerang Madinah. Nabi serang duluan. Itu salah satu strategi perang Nabi. Lalu beliau bersabda, hendaklah dari setiap 2 orang laki-laki berangkat 1 orang. Jadi yang sekarang di Madinah ini, kalau ada saudara, 1 berangkat, 1 boleh tinggal. Ya, tidak boleh, jangan juga dua-duanya keluar, jangan juga tidak ada yang keluar. Jadi setiap orang, bersaudara, bertetangga harus pergi berangkat. Hendaklah dari setiap 2 orang laki-laki berangkat 1 orang. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang tidak berangkat, siapa saja di antara kalian yang tidak ikut berperang ini, yang mengurusi keluarga yang berangkat, maka ia akan dapat pahala seperti orang yang berangkat ini. Jadi ini keutamaan yang luar biasa, ya, yang tidak boleh luput dari kita. Baik teman-teman, hadis-hadis tentang masalah jihad cukup banyak. Saya coba sortir lagi beberapa hadis, kemudian kita tutup dan kita buka pertanyaan. Ya. Yang tidak kalah penting pada saat seseorang sedang berperang di jalan Allah, itu usahakan untuk tidak merusak jihad itu dengan dosa. Mirip dengan kita nanti tiba Ramadan, jangan rusak puasa dengan dosa misalnya. Ya, majelis ilmu dengan dosa, tawaf dengan dosa, apa saja ibadah jangan campur baurkan dengan dosa. Karena dosa itu ibarat seperti tetesan racun. Walaupun kita 1 tetes racun tapi kita masukkan ke 1 gentong susu, susunya bisa rusak. Maka jangan nodai dengan pelanggaran-pelanggaran. Jadi Al-Mundhiri mengkhususkan bab sendiri dan bab jihad, anjuran seorang yang berperang dan melakukan ribat untuk memperbanyak amal saleh. Beliau mengangkat ya, hadis Nabi SAW, misal memperbanyak puasa walaupun lagi berperang, memperbanyak zikir, sedekah dan seterusnya. Tentang masalah puasa misalnya beliau mengangkat hadis man sama, dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dengan sanad hasan, man sama yauman fisabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, baik lagi berperang atau tidak, tapi kalau lagi berperang berarti dia menggabungkan 2 kebaikan. Dia sudah puasa dan juga di jalan Allah. Maka Allah akan membuat parit pemisah antara dia dengan neraka seperti jarak antara langit dan bumi. Seperti jarak antara langit dan bumi. Ini diantara hadis yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan harusnya seseorang yang sedang berjihad. Dan begitu Nabi SAW memotivasi para sahabat agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka takut kepada Allah di saat berperang. Makin banyak ibadah yang mereka kerjakan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali beliau ingin mengutus pasukan, beliau selalu membahasakan, ingat, kata Umar, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya musuh kalian lebih besar jumlahnya, lebih banyak dan lebih hebat senjatanya. Subhanallah, selalu begitu. Antara pasukan muslim sama pasukan kafir, pasti mereka lebih banyak jumlah, lebih banyak senjatanya. Itu sudah dari dulu, sampai hari kiamat akan sama. Akan sama begitu. Kata Umar bin Khattab, yang membedakan antara kalian dengan mereka, ketakwaan kalian kepada Allah. Kalau kalian sudah bermaksiat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka pasti mereka akan menang mengalahkan kalian karena jumlah dan senjata mereka lebih canggih. Ya, makanya harus kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tutup dengan hadis tentang di bab yang lain. Ini tentu babnya belasan bahkan puluhan bab. Saya ambil beberapa bab saja. Anjuran berangkat di pagi hari dan sore hari dan Allah, tentang keutamaan berjalan kaki, debu yang kena kaki para mujahid, dan juga rasa takut yang dihadapi pada saat sedang berperang. Itu babnya. Hadisnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, lagadwatun bisabilillah auraha atau rauha. Maaf, saya ulangi. Lagadwatun bisabilillah auraha khairu minad dunya wa ma fiha. Walaqabu qausin ahadikum fil jannati minal jannah. Walaqabu qausi ahadikum minal jannati aw mawdi'u qidin, yakni sautahu khairu minad dunya wa ma fiha. Walau anna imra'atan min ahli jannati tala'at ila ahli al-ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Sungguh 1 kali berangkat pergi perang dan pulang dari peperangan, 1 kali saya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.
Dan sungguh ujung busur salah seorang kalian dari surga dan tempat cemetinya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau saja seorang wanita penghuni surga melihat ke bumi, siapapun di antara muslimat ya, yang masuk surga ataupun para bidadari, mereka melihat saja ya, ke dunia ini, niscaya ia akan menyinari antara keduanya karena cahaya yang Allah berikan. Dan niscaya ia memenuhinya dengan bau harum. Dan sungguh kain kerudung di atas kepala salah seorang di antara mereka lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa makna daripada pesan hadis ini selain laki-laki berperang, perempuan juga ikut mendukung. Bukan malah dia menghalangi suaminya, menghalangi anaknya. Saya sarankan para akhwat kita selalu mengulang-ulangi kisah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini sahabat yang luar biasa. Dia kalau Nabi panggil jihad, dia yang paling pertama semangatkan suaminya sama anaknya. Ayo perang, ayo jihad. Dan pada saat mereka mati syahid di medan perang, dia bersyukur kepada Allah karena telah mendahului dia ke surga. Gitu kan? Dan ikut berperang juga. Kata Nabi SAW di Uhud, pada saat anak-anak panah Quraisy mengarah kepada aku melihat Nusaybah binti Ka'ab mematahkan dengan pedangnya. Wanita-wanita yang luar biasa seperti ini, itu perlu dipelajari. Sehingga memang kita bisa tahu tentang keutamaan wanita juga ikut berperang. Walaupun itu tidak wajib bagi mereka ya. Walaupun tidak wajib bagi mereka. Begitu juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah. Tadamman Allahu liman kharaja fi sabil la yakhruju illa jihadun fi sabili wa imanun bi. Ya. Kata Allah SWT ini ya dalam hadis qudsi, la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqu bi rusuli fa huwa dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimah walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma kalmun yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati ka hayati hina kulim launuhu launu damin wa rihu misk walladhi nafsu Muhammadun biyadi laula an ashukka 'ala al-muslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin tagzu fi sabilillah abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashukku عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. Ini hadis penutupan kita dalam bab jihad. Kata Nabi SAW, Allah memberikan jaminan bagi orang yang keluar di jalannya. Seraya Allah berfirman, tidak ada yang membuatnya keluar selain jihad di jalanku, keimanan kepadaku dan keyakinan kepada para utusanku. Maka ia dijamin untuk aku masukkan ke dalam surga. Dan aku kembalikan ia ke rumahnya dengan meraih pahala atau harta rampasan perang. Jadi orang kalau sudah keluar berperang berarti dapat jaminan salah satu dari tiga ini. Ya, yang pertama dia akan mati syahid. Ya. Kemudian dia masuk surga. Yang kedua kalau dia pun pulang hidup dia akan dijamin bisa selamat sampai pulang ke rumahnya dengan membawa pahala besar, dan yang ketiga ditambah dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Lalu kata Nabi SAW, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tiada suatu luka tikaman yang terjadi dalam jihad, melainkan ia akan datang pada hari kiamat nanti seperti sedia kala saat terluka, warnanya warna darah, sedangkan baunya adalah bau harum minyak kasturi. Jadi akan diperlihatkan nanti hari kiamat, memang lukanya keluar darah, tapi itu lebih wangi dari bau kasturi. Jadi orang akan tahu ini orang yang luka di jalan Allah. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kalau sekiranya aku tidak menyulitkan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan berhenti mengutus pasukan setelah mengutus satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Jadi Nabi bilang, kalau saya tidak memberatkan muslimin, saya akan wajibkan mereka. Tidak boleh berhenti. Pasukan perang pergi, balik, kirim lagi pasukan lain. Pokoknya selalu perang. Kalau aku tidak beratkan muslimin, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, namun aku tidak mempunyai keluasan harta berupa hewan tunggangan untuk membawa mereka, dan mereka pun tidak mempunyai keluasan harta tersebut. Karena ada sebagian peperangan Nabi, ada orang-orang miskin, mereka tidak punya senjata, nggak punya pedang, nggak punya perisai, mereka nggak bisa ikut. Nabi pun tidak bisa biayai. Maka itu disebutkan dalam Al-Quran, mereka pulang dalam kondisi mereka menangis gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW, dan demi jiwa Muhammad yang ada ya, di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh aku sangat ingin berperang di jalan Allah. Lalu aku mati terbunuh, kemudian aku dihidupkan lagi, lalu aku berperang terbunuh lagi, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian aku berperang lalu aku terbunuh lagi. Lafaz ini riwayat Imam Muslim, dan
Imam Malik, Imam Bukhari. Sedangkan An-Nasai memiliki lafaz, ada saya tambahkan sedikit. Takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihadu bi sabilihi wa tasdiqun bi kalimatihi ay yudkhilahu al-jannah aw yaruddu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Allah telah menjamin orang yang jihad di jalannya, tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya selain jihad di jalannya, dan keyakinan dengan kalimat-kalimat Allah yang telah Allah janjikan bahwa dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dan meraih pahala dengan harta yang besar. Dalam riwayat lain, siapapun yang keluar berperang di jalan Allah itu hanya ukuran seperti ya perahan susu. Jadi kalau kita perah susu sapi atau domba, perahan yang pertama ke perahan yang kedua itu kan hitungan detik saja. Seperti itu saja dia keluar berperang di jalan Allah, sudah cukup Allah menjamin baginya surga. Ya, semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu punya semangat untuk belajar agama dan mempraktekkan, termasuk dalam bab jihad di saat memang Allah bukakan buat kita tentunya, bukan yang dibuat-buat sehingga akhirnya jadi merusak citra jihad ini. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan di Rafah di hari-hari sekarang. Allah berikan mereka kemenangan, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah juga terima para syuhada mereka, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua juga di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini.